Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Markus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pagi hari ini Kau menyertai kami sepanjang tidur kami, sehingga Engkau bangunkan kami pagi ini dengan penuh berkat dan kasih-Mu. Pada pagi yang indah ini, kami akan membuka sebagian firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi terang dalam kehidupan kami pada hari ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami masuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya.
Judul perikop kita pada pagi hari ini adalah beda respon, atau Nokobasturaya pantan pasangan. Setiap orang memiliki pemahaman yang mempengaruhi cara mereka merespon sesuatu. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Sesungguhnya, tiap latar belakang seseorang mempengaruhi cara merespon. Namun bagaimanapun, bukankah suatu peristiwa atau berita baik harus direspon dengan baik juga? Jika tidak, maka bukankah hal tersebut akan menjadi masalah? Kisah pengusiran roh jahat dalam bacaan kita berkaitan dengan tujuan kedatangan Yesus bagi manusia yang pada dasarnya membawa sukacita dan kelegaan bagi mereka yang tertawan, termasuk orang yang dikuasai roh jahat. Karena menjadi sukacita baginya, ia mau mengikuti Yesus. Berbeda dengan penduduk Gerasa yang melihat peristiwa baik tersebut sebagai kesialan sehingga mereka mengusir Yesus. Bukankah dapat kita katakan bahwa tindakan mereka lebih buruk dari respon roh jahat tatkala melihat kedatangan Yesus? Tindakan orang Gerasa sesungguhnya menampilkan sudut pandang mereka yang lebih mengutamakan harta ternak mereka dibanding kesembuhan sesamanya dan kerajaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka memandang babi lebih berharga dibanding emas kehidupan. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita berada dalam posisi tersebut, apa respon kita kepada Yesus? Sedari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya dan turut merasakan pembebasan dan kelegaan dalam Kristus. Tidak hanya dipanggil masuk, tetapi juga diutus untuk menjadi pekerja kerajaan Allah dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita dalam dunia ini. Responlah semuanya itu dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang mengajak kami untuk merespon setiap firman-Mu, yang begitu mengajak kami untuk menjalani hidup ini. Bapa yang di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu, di mana pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon pertolongan-Mu sertai dan lindungi kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami yang sedang dalam bangku pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai perguruan tinggi. Kau berkati, Kau berikan hikmat ya Tuhan kepada anak-anak kami, sehingga apapun yang dicita-citakan anak kami dapat diraihnya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Kau bukakan jalan ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam masa usia emasnya. Kau berkati, Kau lindungi, biarlah Engkau menjadi teman bagi orang tua kekasih kami yang dalam usia lanjut ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan, baik itu lewat tangan para medis
dokter, dan obat-obatan yang diminum. Biarlah semua itu menjadi penyembuh bagi mereka, sehingga nyata kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Tuhan kami dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.